Halo, oke, Ya, sudah terdengar ya? ya udah kedengeran. Enggak. Baik, saya lanjutkan lagi. Kurang lebih nanti seperti itu ya untuk membuat potongan kurang lebih seperti itu. Nanti teman-teman bisa dicoba dulu aja. Lalu kalau misalnya ada kesulitan nanti disaringkan saja, misalkan cara untuk apanya gitu ya, nanti ditanyakan saja, nanti saya bantu untuk menjelaskan lagi gitu ya. Oke. Selanjutnya saya mau jelaskan untuk denah rencana titik lampu, plafon, kusen gitu ya, dan denah rencana yang lainnya. Oke. Jadi untuk denah rencana nanti ini kita bisa copy saja dulu ya, bisa di copy banyak gitu ya. Nah, copy banyaknya adalah yang belum ada ini ya, yang masih Screen-nya belum dilihat. sorry, belum kelihatan ya. Oke. Udah kelihatan? Sudah. Sudah, oke, baik. Nah, saya lanjutkan. Nah, jadi untuk membuat denah titik lampu, denah plafon gitu ya, nah, itu menggunakan denah yang kosong ya, denah kosong seperti ini. Jadi bukan denah yang ada furniturnya ya. Nah, nanti denahnya kayak gini nih. Nah, yang ini nih. Ini denah plafon, denah titik lampu ya. Lalu denah pola lantai, denah rencana kusen. Oke. Ini denah yang untuk pondasi ya. Denah pondasi kurang lebih seperti ini. Kalau untuk denah pondasi nanti bisa menggunakan multi line atau garis-garisnya ini bisa di offset aja gitu ya, menyesuaikan dengan ukurannya. Oke. Nah, seperti itu. Jadi yang ininya kita kopikan dulu ya. Kita kopikan nih denah masternya. Denah masternya kita kopikan. Atau gini, kalau misalkan kita mau pakai Xref itu bisa juga ya, pakai Xref. Nah, kalau Xref ini memang jarang dipakai ya kalau untuk yang biasa, tapi saya ini kan saja apa namanya cara untuk nge-Xref kayak gimana gitu ya, barangkali nanti perlu gitu ya. Nah, untuk Xref itu kita harus punya denah masternya ya. Contohnya seperti ini denah masternya. Ini saya kopikan ke luar dari sheet yang tadi ya. Oke, ini saya LT scale itu untuk mengatur skala dari garisnya ya. Yang kemarin itu LT scale ini 75, LT scale 75. Oke, sudah kelihatan dulu. Ada nama seperti ini, lalu kita save ya. Lalu kita save. Oke. Misalkan di sini ya, denah, oke. Nah, itu sudah tersave nih dengan nama denah. Jadi denah master ini saja. Oke, selanjutnya kita akan kembalikan ke sini ya, masukkannya. Ini pakai rumus xref ya, xref, lalu ini tinggal di attach aja, attach twg-nya. Ini nanti tinggal dicari denahnya ini. Nanti namanya bisa denah master atau apa gitu ya. Ini oke, kita taruh sini. Nah, seperti ini. Ini adalah gambar xref-nya. Seperti itu. Ini bisa di copy banyak. Nah, kayak gitu ya. Ini bisa dipakai untuk denah titik lampu. Denah kusen juga bisa. Gitu ya. Kalau untuk denah plafon, mungkin nanti sepeda lagi nih. Bukan untuk yang di xref ya. Bukan denah yang di xref. Oke, nah seperti ini ya. Oke. Nah, jadi kalau di xref ini hampir sama dengan blok. Kalau misalkan kita si ininya berubah gitu ya, denah masternya berubah,
yang di sana pun akan berubah juga. Contoh misalkan ini saya hapus ya. Oke, lalu saya save. Di denahnya save. Lalu ininya extract. Oke. Extract enter. Denah ini klik kanan. Tadi. Sorry, denah ininya. Ya di sininya klik kanan lalu reload ya. Nah, dia langsung otomatis ke reload seperti ini. Oke. Nah, itu untuk extract. Selanjutnya ya tinggal kita buat saja denah titik lampunya misalkan ya. Ya, untuk denah titik lampu kita buat komponen-komponennya dulu. Contohnya adalah saklarnya gitu ya. Lalu ada lampunya, lampu downlight-nya, lalu ada nah seperti ini ya. Oke. Nah, seperti ini kita bikin ininya dulu nih. Simbol-simbolnya. Jadi kita bikin aja. Kalau misalnya teman-teman udah punya, itu bisa di copy paste aja ya, supaya lebih cepat. Nah, kalau masih belum ada, kita bisa bikin ya. Karena ini kan standar ya, kayak saklar ya, kontak gitu ya, lampu itu standar, simbol-simbol yang standar. Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman mau bikin, boleh nanti saya kirim aja ya ini contoh dari ininya nih, simbol-simbolnya. Contoh dari simbol-simbolnya seperti ini. Oke, anggaplah seperti ini. Saya bikin satu dulu ya. Misalkan saklar yang double seperti ini. Cara untuk bikin saklar yang double, kita bisa bikin C enter dulu ya. C enter, misalkan ini 8 ya diameternya. Oke. Lalu R enter, L enter, dari sini ke sini itu 8 juga misalkan ya, 8 sampai 10. Ini 8 cm. Oke. Lalu yang bawahnya di trims ya, TR, enter. Yep. Nah, dihapus seperti itu. Lalu yang ininya polyline ya. Rumus polyline. Klik titiknya di mana? Saya ulangi. Polyline. Lalu klik titik tengah. Arahkan ke atasnya. Ini sekitar 10 sampai 12 ya. 10. Lalu tarik ke bawah. Ini angle-nya menyesuaikan saja. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini adalah untuk saklar yang tunggal. Kalau misalnya mau yang double, itu tinggal di copy saja ya. Atau di mirror. Nah, saya mirror, ini enter. Ini saya klik enter. Nah, seperti ini. Ini saklar yang double ya. Nanti bisa bikin yang stop kontak ya. Seperti itu ya. Nah, jadi untuk membuat denah titik lampu ya, kita buat dulu icon-icon seperti ininya, simbolnya, lalu keterangannya nanti diisi ya. Keterangannya ini downlight, stop kontak, saklar double, saklar tunggal ya. Lalu nanti box MCB-nya pun dikasih juga nih. Kalau perlu dikasih juga. Nah, selanjutnya nanti kalau sudah ini bisa di kopikan ya. Ini bisa di copy, ini titik-titiknya di mana ya. Kayak misalkan yang di sini nih. Yang ini, yang kamar. Kalau kita pengen dia di center, kita bisa bikin garis bantu L enter ya, L enter. Dari sini tarik ke sini. Nah, seperti itu. Lalu klik icon ini M enter, ambil titik tengahnya, lalu tarik ke sini. Nah, seperti ini. Oke, ini di center ya, sama dengan yang lainnya pun seperti itu. Oke, lalu ditempatkan ininya juga, kabel-kabelnya ya, kabel-kabelnya disesuaikan, bisa menggunakan seperti ini ya, spline, garis spline seperti ini, atau garis polyline kayak gini. Nah, misalkan ini saya pakai spline-nya SPL, spline dari sini, sini. Yang penting kelihatan dia jalurnya kemana gitu ya.
lalu ini bisa di MA enter. Oke ya. Nah, jadi kita bikin simbol-simbolnya. Kalau sudah bikin simbol seperti ini, kita taruh penempatannya dia di mana aja. Contohnya seperti ini. Ini kan di kamar ya. Kamar ada satu, lalu saklarnya menggunakan saklar tunggal, lalu ada stop kontaknya. Biasanya di sini ya. Oke. Lalu nanti dibuat juga kabelnya dan layernya. Ini kita bikin layer baru ya, layer kabel. Nah, layer kabel dan layer yang lampu ya. Nah, untuk layer kabel ketebalannya dia 0,05 saja, jadi garisnya tipis gitu ya. Menggunakan garis yang tipis gitu ya. Oke, lalu nanti ada layer yang lampunya dan ini stop kontak saklarnya gitu ya. Oke. Ini tinggal digabung-gabung saja kabel-kabelnya. Oke. Seperti itu ya. Untuk nanti saya kirim ini juga ya, contoh dari latihan ini. Ini saya kirim file CAD-nya dan satu file contoh gambar backslash nanti saya kirim. Contohnya yang ini ya. Gambar backslash rumah tinggal seperti ini. Oke, ini saya kirim contohnya. Kalau ini kan rumahnya udah lebih kompleks ya, jadi lebih banyak lagi icon dan ini objek-objeknya gitu ya. Contohnya seperti ini, nanti saya kirim contoh backstack-nya. Teman-teman bisa pelajari juga ya standar dari yang lain seperti apa gitu ya. Nah, tekniknya sama dengan yang saya jelaskan itu. Oke. Seperti itu. Oke, nah, ini nanti saya kasih ya file dari ininya nih. Intinya. Nah, seperti ini. Ini adalah salah satu contoh gambar denahnya ya. Nah, ini denahnya yang didapat dari Xref ya. Nah, ini denah Xref. Lalu selebihnya di luar dari Xref ya. Contoh misalkan ininya nih, teks ininya ya. Lalu simbol keterangan materialnya ya. Itu di luar dari Xref. Dimensi-dimensinya pun sama. Kayak gini. Oke. Nah, dan sistem dari penggambaran ini adalah satu gambar satu file gitu ya. Satu gambar satu file. Nah, kalau kita nanti membuatnya karena apa namanya ininya standar gitu ya dan kecil, tipe bangunan yang kecil, jadi bisa langsung dalam satu file, denah tanpa potongan dan detail itu dalam satu file gitu ya. Karena tidak terlalu berat untuk si gambar-gambarnya ini. Kalau misalkan gambarnya udah berat atau besar gitu ya, bisa dengan cara seperti ini. Jadi dia cuman satu aja gitu ya, satu file, satu gambar gitu ya. Nah, seperti ini nanti saya kirim via email atau drive aja ya. Ini lalu contoh latihan yang sebelum-sebelumnya. Oke. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Jadi untuk denah titik lampu kurang lebih seperti ini ya. Ini saya berikan ke bawah. Denah titik lampu ya. Teman-teman bisa bikin simbol-simbolnya ini. Sekarang lalu kasih jumlahnya. Oke, gitu ya. Lalu selanjutnya adalah denah ini. Denah
denah pola lantai. Oke. Nah, untuk denah pola lantai kayak gini. Oke, ini saya hapus dulu ya. Kan saya bikin dari awal nih. Ini ada simbol-simbolnya. Nah, untuk simbol lantai biasanya dia menggunakan simbol ini. Segi 6 ya. Segi 6. Kalau simbol dinding pakai segitiga. Nah, ini nanti daftar lapis rapi bangunannya saya share juga ya, jadi teman-teman bisa langsung edit saja nih dari ininya. Misalkan edit dari jenis materialnya, ya ini pakai keramik yang 60-60 gitu ya, nanti bisa disesuaikan lagi. Karena ini kan template ya, bisa dipakai. Oke, itu nanti saya kasih. Yep. Nah, untuk denah rencana pola lantai, simbolnya kayak gini ya. Jadi dimunculkan seperti ini saja, simbol segi 6, lalu ininya keterangannya apa ya. Nah, lalu untuk cara untuk membuat denah pola lantai seperti ini kurang lebih. Kita coba yang area kamar dulu ya, area kamar sebelah kiri. Bisa menggunakan rumus RC Enter dulu, RC Enter, ambil sudut-sudutnya ya, misalkan sudut sini sampai ke sudut ini. Oke, kelihatan ya. Lalu untuk pintunya, area pintu sini nanti bisa disesuaikan apakah mau ngambil yang dari kamar atau ngambil dari yang luar ini gitu ya, yang apa namanya ruang tamu ya, anggaplah seperti ini dulu nih. Oke. Dan ini pun setelah kita bikin kotak kita bisa lihat luasan dari ruangannya berapa dengan cara LI Enter tadi ya, LI Enter, lalu klik garisnya Enter, dia akan muncul areanya 9,5 meter ya, kurang lebih 9,5 meter ya, 9,5 meter. Nah, untuk ruangan yang di kamar ini. Oke. Ini bisa kita move dulu aja, atau misalkan ini sekalian deh dengan yang kamar belakangnya gitu ya. Kamar belakangnya sama juga. Oke. Ini bisa di move dulu aja, misalkan move-nya ke bawah ya. Dan ini enaknya terukur, misalkan ke bawahnya adalah 2000 gitu ya, supaya nanti ketika kita pindahkan lagi ke atas lebih enak gitu ya. Nah, selanjutnya ini bisa di H-enter ya. H-enter, kasih H. Oke. Nah, ini sepertinya agak sedikit lambat ya ketika nge-hatch. Saya skip dulu, kita pindahkan dulu saja. Oke. Oke, nah di sini H-enter ya. Enter, klik ini dan klik ini misalnya. Oke. Nah, untuk keramik kalau yang di hatch yang standar ini kan pakai net ya. Di sini ada net nih. Kalau dia menggunakan net, ukurannya kita nggak bisa atur nih. 40 ke 40-nya belum pas ya. Kan ini 800. Nah, ini nggak akan pas ukurannya 400, ini 400 misalkan ya. Ketika kita DI enter, ini ke sini, nah dia lebih ya, 48 gitu ya. Nah, jadi untuk keramik dan apa namanya hatch keramik ini caranya adalah H-enter ya, dulunya H-enter. Nah, kita menggunakan ini patternnya diubah ke user define ya, user define. Lalu setelah user define properties ini klik yang double ya, ininya didablekan ya. Lalu angka ini berapa, misalkan 40 karena kita menggunakan keramiknya 40 x 40. Nah, seperti itu. Selanjutnya nanti bisa diatur ngambil
start point dari keramiknya mau di mana. Misalkan titik awal pemasangan keramik adalah di sudut sini gitu ya. Ini bisa di set origin aja, set origin, klik sudutnya. Nah, seperti ini. Jadi ngebuangnya ke kiri dan ke depan gitu ya. Oke, enter. Close edge creation. Nah, seperti itu kurang lebih. Coba di DI enter. Dari sini ke sini. Nah, pas ya. Nah, pas 40. Zoom. Nah, coba DI enter. Dari sini ke sini. 40 ya. Nah, seperti itu. Jadi untuk keramik bisa dibuat hedge yang user defined tadi. Oke. Ya, seperti itu ya. Atau cara lain kalau misalkan kita ingin langsung nge-hedge di sininya bisa juga. Cuman harus hati-hati gitu ya. Kalau tadi kan saya nge-hedge-nya ini dibikin kotaknya dulu gitu ya, baru di H-enter gitu ya. Tapi kalau misalkan ingin sekaligus bisa juga. Nah, ini saya move dulu nih. Yang grid-nya saya move dulu supaya dia tidak menghalangi ketika ingin nge-hedge ya. Ini 1000, nah, remove 1000 ke sebelah kiri. Ini dihapus dulu. Oke. Nah, ini tinggal di H-enter aja, langsung H-enter. Nah, ketika kita ini dia langsung otomatis tuh. Ini tinggal diklik-klik aja semuanya, klik bidang ini, nah, klik bidang ini gitu ya. Nah, seperti ini. Ini kalau misalkan kita ingin langsung semuanya. Jadi bisa langsung diklik. Nah, gitu ya. Ininya langsung otomatis menggunakan pengaturan yang tadi. Menggunakan user define, propertiesnya ini double ya, ukurannya 40x40. Tinggal di set origin aja. Set origin ngambil start point-nya di mana. Set origin misalkan start point-nya ada di sini ya. Pas di sini. Klik. Nah, di sini awalnya. Oke. Nah, seperti ini. Enter. Udah selesai. Yang lalu kalau misalnya ada yang masih terputus seperti ini, nah ini karena dia wipe out ya. Ini ada wipe out di sininya nih. Ini kusannya. Yang kemarin saya jelaskan ya, wipe out kusan. Supaya dia tidak terwipe out, berarti kita klik ini hedge ininya, klik kanan, drag order, bring to front. Nah, supaya dia ada di depan gitu ya. Oke, nah seperti ini. Oke, nah, kalau hash-nya sudah semua, tinggal kita bikin simbol start point-nya di mana ya. Nah, simbol start point-nya bisa seperti ini nih. Jadi kita bikin aja range enter ya, bikin kotak 40 ke 40 gitu ya. Lalu dikasih hedge ya. Hedge-nya yang ini aja, pattern yang standar ya. Pattern yang standar garis miring RC31 misalkan ya. Kalau di sini enter, ini ukurannya nanti bisa disesuaikan apakah mau seperti ini 40 ya. Mau diubah jadi 20 di atas nih. Nah, seperti itu nggak masalah. Lalu bikin anak panah seperti ini. Untuk membuat anak panah bisa menggunakan polyline ya. Di sini tarik ke atas. Ini ukurannya sebetulnya opsional, disesuaikan aja gitu ya. Misalkan ini 5, ini 5 ya, tarik ke atas. 8. Ini kurang lebih segini gitu ya, lalu di mirror M ya. 8. Nah, seperti ini yang kayak gitu ya. Lalu ini terus ini tarik lagi ke atas sedikit, kayak gitu ya. Lalu tinggal di rotate aja ke samping kiri kanannya sampai dia terbentuk seperti ini ya. Setelah itu ini nanti bisa diblok aja BNR supaya dia jadi satu kesatuan start point ya, start point. Lalu ini bisa di move ke sini. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah start point pemasangan keramiknya. Ya. Caranya seperti ini. Nanti untuk start point-nya bisa disesuaikan kembali apakah
ingin di sudut sini gitu ya. Misalkan saya ubah start point-nya, tinggal diklik hash-nya aja, klik hash lalu set origin, lalu klik di sini misalkan ya, pas di sudut ini kusen, dia langsung otomatis berubah gitu ya, seperti ini. Jadi nanti dilihat aja pola lantainya mau seperti apa. Kalau pengen apa namanya ininya nge-frame gitu ya, ini dibuat frame bisa juga. Jadi ngambil start point-nya di sini nih. Kalau ingin lebih efisien, cari yang motongnya tidak terlalu banyak ya. Nah, potongan keramiknya yang tidak terlalu banyak. Contoh misalkan yang ini, jadi ngebuangnya ke kiri aja. Terus ngambil start point-nya bisa disesuaikan kembali ya di mana ininya. Supaya motong keramiknya tidak terlalu banyak. Oke. Kalau misalkan si pola lantainya dia macam-macam, itu bisa diatur kembali ya. Ini kan pola lantainya dia flat semua ya. Dari ruang tamu ke ruang kamar dia masih nyambung gitu ya. Kalau seandainya ingin dibedakan, ya bisa juga paling caranya kayak yang ini tadi, kita bikin apa namanya kotakannya dulu ya. Bikin kotakannya dulu. Nah, kalau yang seperti ini nanti bisa menggunakan polyline aja. Polyline ikuti garisnya gitu ya. Diikuti garisnya nanti baru dia di hatch seperti itu. Oke, cara lain ini salah satu cara ya. Ini saya move dulu ya. Atau saya kopikan saja deh. Ini saya kopikan. Oke, ini saya delete ya. Nah, lalu ini saya pakai, ini saya delete dulu. Oke, misalkan pola lantainya ini pengen ada frame-nya dulu. Enter. 40 enter. Oke, ada frame-nya dulu nih. Nah, seperti ini ya. Nah, enter. Ini yep. Ini menggunakan hatch yang tadi ya. User define. Ininya double betul, ukurannya 40x40 set originnya. Sorry. Double ya. Nah, set originnya misalkan ngambil dari sini. Oke, atau ini ngambilnya tengah-tengah aja. Nah, seperti ini ya. Tengah-tengah ya. Buangnya kiri kanan atau nanti bisa disetting lagi supaya dia ngepas ya ini. Nah, seperti ini. Buang kiri kanan sama atas ya, sedikit memang dia potongnya. Bisa diatur lagi. Lalu yang ininya pengen yang miring-miring ya. Ininya sudah double, angle-nya 45. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa juga nih. Kayak gini ya. Jadi nanti disesuaikan saja pola lantainya ya. Kayak gitu. Dibuat dulu garis-garisnya. Garis-garis seperti ininya. Ya. Ini bisa dikopikan ke atas. Enter, kopikan ke sini. Oke. Lalu ini dikopikan ke atas. Atau di move ke atas. Ini 2000. Oke, yes. Kurang pas. Ini langsung saya move. Nah, oke, kurang lebih seperti ini ya. Ini pola lantai. Nah, tapi ini kan masih nanggung ya. Ada potongan di sini nih. Ini kiri kanan potongnya masih kurang bagus. Nah, ini kita bisa atasi dengan memperkecil dari ininya nih. Nah, gitu ya. Jadi dipaskan pola lantai ini tinggal perbesar, ini perbesar, ini perkecil, ini perkecil gitu ya. Bukan sama perkecil juga sampai ke sini supaya dia ngepas berapa 1 2 3 4 5 ya. 5 1 2 3 4 5 6 ke 5 gitu ya. Ini bisa diatur lagi. Nah, seperti ini. Ini tergantung kita mendesain dari pola lantai.
Nah, seperti ini. Atau kalau misalkan dia ininya sama ya, horizontal dan vertikal. Ini kan dia miring-miring 45 derajat. Ininya sama, horizontal dan vertikal, hanya beda di motif keramiknya. Dia berbeda gitu ya. Caranya sama kayak gini aja. Jadi garis ininya tetap ada nih, garis si lantai ininya. Garis lantainya tetap ada. Garis lantainya tetap ada, tinggal diatur dari ininya yang dikasih simbol ya. Nah, ini saya kembalikan jadi 0. Nah, seperti ini. Ini set originnya sesuaikan kembali. Nah, itu ya originnya. Nah, garis ininya tetap ada, nanti dibedakan warnanya dan dikasih simbol ya. Dikasih simbol ini yang berbeda. Misalkan yang ini satu, dalamnya satu ya. Dalamnya satu, yang luarnya adalah 2. Yang ininya 2, misalkan gitu ya. Jadi dibedakan. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ininya ada frame ya. Kalau misalnya supaya dia kelihatan bisa menggunakan PE enter ini ya. Edit wide-nya misalkan jadi 1. Nah, jadi kelihatan dia nge-frame-nya tuh kelihatan. Ketika di plotting pun nanti akan kelihatan ada frame-nya kayak gini. Nah, mungkin seperti itu ya. Itu untuk pola lantai. Kayak gitu ya. Ini macam-macam pola lantai. Oke, start point-nya di sini. Saya kembali ke sini ya. Ini start point. Lalu ini enter. Ini masih yang 45 derajat ya. Saya pakai yang 45 derajat untuk ke atas. Nah, seperti ini, yang atasnya pun sama 45 derajat. Nah, seperti itu. Nah, yang ininya adalah 20 kali 20. Ini oke. Angle-nya 0. Ukurannya adalah 20. Oke. Start point-nya misalkan di sini supaya dia nyambung ya. Apa namanya? Nut keramiknya supaya nyambung bisa di sip. Nah, selanjutnya adalah tinggal dimasukkan ininya saja, simbol dari keramiknya ya. Ini keramik 20 kali 20 di copy. Oke. Plesteran kasar, copy. Ini menggunakan plesteran. Ini rumput gajah ini ya. Oke. Nah, seperti ini. Ini di copy-copy ke lantai yang lain. Oke, ini taruh sini, taruh sini. Oke ya. Ini di sini supaya tidak kelihatan berat. Oke. Ini agak di move sedikit. Oke, move-nya langsung di drag aja. Oke. Oh, ini pun sama ya. Ini menggunakan start point. Seperti itu. Ini di hatch juga ya untuk rumput dan carport ini di hatch ya. Lalu simbol ini ada simbol strip, garis strip-strip berarti dia menjelaskan bahwa carportnya miring ya. Miring ke atas ini ya. Jadi ke bawahnya dia turun. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu ke pola lantai? Kak, untuk pola lantai itu kan dari hatch doang ya Kak ya? Kalau dari hatch itu berarti kan ukurannya nggak kelihatan ya Kak? Maksudnya dia emang bisa menskalatiskan tapi ukurannya belum pasti ya? Jadi cuma modeling aja ya intinya sebenarnya? Ya, kalau untuk hatch yang keramik tadi paling supaya ukurannya dia sama persis, pakai yang ini aja, user define. User ini ya, user define pakai yang user. Lalu ukuran di sininya diubah yang 40-nya. Kalau kita ubah ukuran ini, dia akan otomatis menyesuaikan dengan yang realnya. Oh, 40 tuh ya? Berarti 40 cm, 40 kali 40 gitu? Betul, 40 kali 40. Oh. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita ubah jadi 80 ya,
Oke, nah seperti ini. Dia akan jadi 80. 80 ke 80. Cara ukurnya pakai DI tadi ya. Nah, lalu kalau supaya lebih jelas lagi ya, misalkan ini saya taruh di bawah nih. Ini kan dalam bentuk hatch ya formatnya, jadi garisnya nyambung-nyambung. Nah, kalau misalnya kita explode, X enter ya si garisnya, ini kan jadi satu garis tuh. Nah, ini bisa kita coba cek aja kalau belum. Nah, kayak gini ini udah jadi 80. Udah pas ukurannya, sesuai gitu ya. Nanti sini. Nah, kayak gitu. Kalau misalkan dia dalam format H ini, ketika kita ngasih dimensi, memang ini agak susah ya, nyari titiknya tuh agak susah karena dia nggak langsung klop gitu ya. Jadi kita harus kira-kira. Nah, kalau ini kan tuh kan kira-kira dia kadang lebih, kadang kurang gitu ya. Tapi ketika kita explode garisnya, nah seperti ini lebih enak jadi satu garis. Tapi saya tidak menganjurkan untuk nge-explode di sini ya, karena nanti susah lagi kalau misalkan dia sudah jadi satu garis untuk nge-select si pola lantainya gitu ya. Nah, kayak gitu kurang lebih. Soalnya kalau misalnya kita explode juga ya, kita udah nggak bisa nge-edit si hash-nya ini. Misalkan pengen diubah jadi 40-40, ya susah lagi gitu ya. Nah, kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Ya. Maaf, mau tanya. Untuk ini kan untuk yang tile standar kan kayak persegi gitu-gitu kan. Nah, untuk kalau yang kayak sekarang kan udah banyak custom ya Pak, kayak segi 6, segi 8 kayak gitu. Untuk hedge-nya sendiri itu mungkin kan nggak ada di AutoCAD-nya, nggak tersedia. Berarti kalau itu harus bikin hedge sendiri ya, mau nggak mau ya? Atau biar mudahnya? Kita harus bikin hedge-nya sendiri gitu ya. Nanti saya coba kasih deh beberapa library hedge ya. Oke, makasih Pak. Teman-teman juga bisa download ya library hedge ya. Baik. Jadi supaya kita bisa ngambil hedge kayak hedge yang kayu gitu ya. Nah, itu bisa diambil. Kayak gitu. Nanti saya coba kirimkan juga beberapa contoh gambar ya yang menggunakan hedge yang macam-macam. Dengan saya perlihatkan ini waktunya kurang dari 1 menit ya. Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti ini untuk pola lantai. Nanti saya kirim deh beberapa file ini ya, contoh-contohnya, supaya bisa ngelihat juga teman-teman bisa langsung ini. Karena memang ketika kita melakukan penggambaran di AutoCAD, kita banyak ngambil dari yang file sebelumnya gitu. Kalau misalnya kita bikin sendiri lama kan ya, jadi kita cara cepat aja ngambil, tinggal kita edit gitu ya. Tapi at least kita tahu cara